Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang pembagian pekerjaan dan departementasi. Bahan ini ada merupakan bahan pada pertemuan yang ke-7. Nah, bicara tentang pembagian pekerjaan dan departementasi, itu kita akan bagi dua, yaitu pertama kita bahas dulu tentang pembagian pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh suatu organisasi cukup banyak, sehingga perlu dirinci pekerjaan yang ada. Pekerjaan yang sejenis atau yang dekat kaitannya satu sama lain dikelompokkan. Aktivitas merinci atau mengelompokkan pekerjaan inilah yang disebut pembagian pekerjaan atau dengan istilah lain division of work. Banyak usaha dan departemen-departemen dalam perusahaan yang dimulai dari kecil, di mana seorang wira swasta mungkin dapat menangani keseluruhan operasi usaha. Tetapi pada saat beban kerja usaha atau departemen berkembang, seorang manajer memerlukan pembantu-pembantu dan pekerjaan-pekerjaan dibagi di antara mereka. Dengan perluasan usaha, maka bagi manajer perlu untuk mengelompokkan para pegawai ke dalam departemen-departemen. Pembicaraan tentang pembagian pekerjaan tidak terlepas dari pembicaraan tentang spesialisasi pekerjaan. Beberapa pertanyaan perlu dikaji adalah: 1. Apa manfaat spesialisasi? Jawabannya adalah akan terjadi kenaikan produktivitas secara dramatis. Apa alasannya? Di antaranya adalah tidak seorang pun secara fisik yang mampu melaksanakan seluruh aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit. Artinya apa? Tidak seorang pun yang memiliki kemampuan secara fisik yang lebih, atau dengan kata lain, setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam hal tenaga atau fisik. Berikutnya adalah tidak seorang juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang mencakup dalam suatu pekerjaan rumit. Artinya apa? Tidak seorang pun yang memiliki kemampuan yang lebih untuk menyelesaikan tugas. Artinya bahwa setiap orang itu memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan, atau istilah lain adalah kemampuan dalam hal pengetahuan. Pertanyaan berikut adalah: apa dampak spesialisasi terhadap moral pegawai? Dampaknya adalah memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu. Tugas-tugas yang diselenggarakan dapat dipelajari dalam waktu yang relatif singkat dan dapat diselesaikan dengan cepat. Pertanyaan ketiga adalah: sejauh mana ketidakpuasan kerja dapat ditiadakan tanpa mengorbankan manfaat spesialisasi? Jawabannya adalah dengan adanya pekerjaan yang beraneka ragam, memungkinkan orang memilih atau ditugasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan mereka senangi. Artinya apa? Kalau mereka diberikan tugas sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan kesenangannya, maka tentunya kepuasan mereka pasti terpenuhi. Nah, di dalam menyelesaikan pekerjaan ada istilah kedalaman pekerjaan atau job depth. Job depth ini merupakan kadar sejauh mana seorang dapat mengendalikan pekerjaannya.
Job depth ini bisa rendah, bisa juga tinggi. Kapan dia rendah? Apabila pemimpin menetapkan standar yang kaku dan mengorganisasi pekerjaan dan sangat rinci. Sehingga pekerja-pekerja menyelesaikan pekerjaan itu betul-betul terikat pada standar yang ada. Nah, dengan demikian bagaimana supaya job depth ini bisa tinggi? Tentunya diharapkan bagi pihak manajemen pada saat menyusun tujuan atau aturan umum itu tidak bersifat kaku atau tidak terlalu rinci, sehingga pegawai diberikan keleluasaan untuk mengatur kecepatan dan melaksanakan pekerjaan dengan cara yang dipandangnya terbaik bagi dirinya. Jadi ada kebebasan bagi karyawan atau staf untuk mengembangkan pemikiran bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat. Nah, di samping job depth tadi, ada lagi namanya cakupan pekerjaan atau job scope. Apa itu job scope? Yaitu sebagai pelaksanaan yang berbeda yang diperlukan oleh suatu pekerjaan tertentu dan frekuensi pengulangan daur pekerjaan. Makin rendah jumlah operasi dan makin besar frekuensi pengulangan, maka makin rendah cakupannya. Nah, pembagian pekerjaan merupakan salah satu asas umum manajemen yang perlu dilaksanakan pada setiap organisasi. Kenapa? Alasannya adalah satu, macam dan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, banyaknya orang yang terlihat dan terlibat kerjasama dalam suatu organisasi. Yang ketiga, setiap orang mempunyai bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda terhadap pekerjaan. Dengan adanya pembagian pekerjaan yang baik, tentunya akan diperoleh banyak manfaat. Apa manfaatnya? Di antaranya, satu, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas oleh tenaga-tenaga dengan keahlian khusus. Yang kedua, memudahkan pengawasan. Yang ketiga, memudahkan koordinasi, misalnya melalui rapat-rapat koordinasi secara periodik dengan semua pimpinan unit. Yang keempat, dapat meningkatkan efisiensi. Itulah mungkin hal-hal yang perlu dipahami tentang pembagian pekerjaan. Nah, pembahasan berikut adalah departementasi. Nah, departementasi adalah merupakan upaya mengelompokkan aktivitas pekerjaan sebagai aktivitas-aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat diselenggarakan secara serempak. Departementalisasi mewakili struktur formal suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagian organisasi. Tentunya kita sudah pernah mengikuti kuliah atau kita sudah pernah mendengarkan pembahasan tentang bagian organisasi pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ada beberapa bentuk departementalisasi. Pertama adalah departementalisasi atas dasar fungsi. Yang kedua, departementasi atas dasar produk atau jasa. Yang ketiga, departementasi atas dasar wilayah atau teritorial. Yang keempat, departementasi atas dasar langganan. Yang kelima, departementasi atas dasar proses. Yang keenam, departementasi atas dasar proyek atau matris. Dan tentu masih banyak lagi departementasi yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan yang ada. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu
Dalam ini pada departementasi pada asas. Yang satu tadi adalah departementasi berdasarkan fungsi. Nah, dalam hal ini departementasi ini mengelompokkan bagian-bagian disesuaikan dengan fungsi-fungsi pimpinan. Penyesuaian fungsi tersebut dapat berdasarkan pekerjaan. Misalnya, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian personalia, atau penyesuaian berdasar proses operasinya. Misalnya, bagian perencanaan, bagian pengawasan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan departementasi atas dasar hasil produk atau jasa. Nah, pembagian ini kegiatan berhubungan langsung dengan suatu hasil produksi yang diawasi oleh seorang atasan. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan departementasi atas dasar daerah geografis atau teritorial. Nah, tentunya ini pembagian kegiatan tentu per daerah, ya. Jadi ini boleh jadi bahwa dalam suatu usaha memiliki kegiatan-kegiatan di berbagai daerah. Berikut bagaimana dengan pembagian atas dasar langganan. Nah, pembagian atas dasar langganan ini itu tentu dibagi berdasarkan langganan yang akan dilayani atau konsumennya. Ini lebih merujuk kepada bagaimana pelayanan terhadap pelanggan yang sebaik mungkin dan tepat sasaran. Kemudian penggolongan aktivitas berdasarkan urutan proses produksi, tentunya dibagi-bagi berdasarkan jenis-jenis produksi yang ada. Di samping departementasi yang telah diuraikan, masih banyak lagi departementasi yang lain. Misalnya, departementasi atas dasar proyek, mungkin atas dasar waktu, atau atas dasar alat-alat digunakan untuk operasi, dan lain-lain. Nah, pembahasan berikut, yaitu pembahasan yang kedua, tadi sudah dibahas tentang pembagian pekerjaan dan departementasi. Pembahasan yang kedua adalah tentang kendali dan wewenang. Yang pertama kita akan bahas tentang rentang kendali. Nah, rentang kendali manajemen atau rentang kendali atau biasa disebut span of management. Ada juga istilah lain yaitu span of control. Istilah lain juga adalah span of responsibility. Ada juga istilah lain yaitu span of supervision. Ini berkaitan dengan lingkup penguasaan. Rentang manajemen menunjukkan bawahan yang dapat diawasi atasan secara efektif. Pada tahun 1933, Feagresunas membuat artikel yang tidak dipublikasikan dengan judul Relationship in Organization. Kemudian ditulis kembali oleh Luther Gulick dan Lyndall F. Orwick dengan judul Papers on the Science of Administration. Nah, Krasunas membuat formula tentang jumlah hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, coba kita lihat ya. Jadi beliau itu membuat suatu gambaran bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan. Nah kita ambil contoh. Jadi misalnya jumlah bawahan 1. Nah, kalau jumlah bawahan 1 tentunya hubungannya akan terjadi 1. Berikut, kalau jumlah bawahan 2 itu hubungan yang akan terjadi adalah 6. Kemudian kalau bawahnya 3, hubungan yang akan terjadi adalah 18. Berikutnya
Kalau hubungan terjadi 44, itu berarti bahwa banyak 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana mendapatkan angka-angka itu atau bagaimana mendapatkan hubungan-hubungan terjadi dari jumlah-jumlah bawahan yang ada? Ini bisa diperoleh atau bisa dihitung berdasarkan rumus. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali 2 pangkat N dibagi 2 ditambah N kurang 1, di mana R adalah total hubungan dan N adalah total bawahan. Nah, kalau anak-anak mahasiswa bisa lihat di halaman 41 pada modul pengantar manajemen. Itu jelas di situ rumusnya. Nah, sekarang kita lihat berapa hubungan-hubungan terjadi. Ada beberapa jenis. Satu, ada namanya hubungan-hubungan langsung. Nah, hubungan langsung ini adalah bahwa setiap ada hal-hal yang dibutuhkan oleh pimpinan, maka hubungan yang terjadi yaitu atasan langsung menghubungi bawahan yang bersangkutan. Itu namanya hubungan langsung atau direct relationship. Nah, ada lagi hubungan yang lain, yaitu hubungan kelompok langsung atau direct group relationship. Artinya apa? Kalau pimpinan menghendaki penjelasan atau ada hal-hal yang mungkin ingin diketahui, maka pimpinan akan menghubungi kelompok-kelompok ya dari bawahan yang ada. Kemudian ada lagi namanya hubungan silang atau cross relationship. Itu di mana hubungan terjadi itu di antara para karyawan. Tapi dengan catatan setiap hubungan terjadi di antara karyawan atau di antara staf, sebaiknya pihak pimpinan harus mengetahui. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalnya manajer A mempunyai staf 3. Artinya A mempunyai bawahan B, bawahan C, bawahan D. Artinya A mempunyai 3 staf. Nah, kalau kita lihat, kalau ada 1 staf, maka kalau ingin diketahui hubungan langsung, tentunya hanya 1. Nah, bagaimana kalau 3 karyawan? Nah, kalau 3 karyawan berarti hubungan langsung itu tentunya jumlah hubungan yang akan terjadi adalah 3. Nah, kalau kelompok atau hubungan kelompok langsung, berarti pihak pimpinan kalau ingin mendapatkan informasi boleh jadi menghubungi karyawan setiap kelompok. Misalnya tadi ada 3 bawahan, boleh jadi menghubungi ya bawahan B dan C, boleh jadi menghubungi bawahan B dan D, atau C dan D. Nah, kalau kita jumlahkan bawahan-bawahan tadi, yang 3 tadi, maka terjadilah hubungan sebesar atau sebanyak 3. Ya. Jadi kalau hubungan langsung tunggal itu ada 3 hubungan terjadi, yaitu A ke B, A ke C, dan A ke D. Nah, begitu juga dengan hubungan yang kelompok. Jadi atasan bisa berhubungan A ke BD, bisa ke BC, dan bisa DC. Jadi sama-sama 3. Nah, bagaimana dengan hubungan silang
antara karyawan. Jadi hubungan bisa terjadi yaitu BD bisa DB, ya, bisa CD, bisa DC, dan seterusnya. Sehingga jumlah hubungan terjadi yang silang tadi pada posisi atau pimpinan memiliki 3 bawahan, maka akan terjadi hubungan 12. Nah, sekarang coba kita hitung ke dalam rumus, ya, berapa jumlah hubungan yang mungkin terjadi mulai dari hubungan langsung, tunggal, kelompok, dan silang. Nah, kalau rumus tadi kita terapkan, jumlah bawahannya adalah 3, maka kalau digunakan rumus, maka hubungan terjadi adalah N-nya 3, ya, kemudian dikalikan 2 pangkat N, yaitu berarti 2 pangkat 3, tentunya 8, dibagi 2, nah, sisa 4. Kemudian ditambah N, jadi 4 ditambah 3 adalah 7, kemudian dikurangi 1, berarti sisa 6. Ya. Nah, 3 kali 6 jumlahnya 18. Nah, dari sudah sampaikan tadi, kalau hubungan langsung tunggal itu 3, hubungan kelompok langsung 3, sudah 6, ditambah hubungan silang ada 18. Artinya apa? Bisa dihitung dengan cara menghitung hubungan-hubungan terjadi, bisa juga dengan rumus. Tapi kalau sudah jumlah karyawan cukup banyak, tentu agak susah menghitung satu-satu. Itulah manfaat daripada rumus. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama adalah masalah kebijakan organisasi. Jika kebijakan jelas dan komplit, maka para manajer semakin sedikit waktunya untuk membuat keputusan, sehingga waktunya lebih banyak untuk dapat mengawasi bawahan yang lebih besar. Yang kedua, staf ahli. Keberadaannya dapat meringankan beban manajer, sehingga manajer dapat memperluas rentang kendalinya. Yang ketiga, tentang standar tujuan. Jadwal kegiatan dan tujuan yang jelas memungkinkan karyawan mengukur kemajuannya, sehingga manajer dapat berkonsentrasi pada permasalahan. Nah, wewenang sebagai kebenaran untuk memberi perintah-perintah kekuasaan untuk memastikan ketaatan. Itu menurut Henry Fayol. Nah, sekarang mari kita lihat tentang teori wewenang. Ada 2 teori tentang wewenang. Satu, teori wewenang formal atau formal authority theory. Nah, di mana wewenang itu berasal dari atasan, diberikan kepada bawahan secara sah. Jadi wewenang ini adalah dari atas ke bawah. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory. Itu di mana para karyawan memberikan wewenangnya kepada manajer. Artinya wewenang ini dari bawah ke atas. Jadi, para bawahan menerima perintah atasan secara sukarela. Keputusan untuk menerima tindakan tersebut terjadi tanpa disadari. Yang keempat, keterampilan bawahan. Bawahan yang terampil tidak perlu pengawasan yang ketat, sehingga manajer dapat memperluas rentang kendalinya. Yang kelima, jenis pekerjaan. Semakin sederhana pekerjaan dan sejenis, semakin luas rentang kendalinya manajer. Nah, pembahasan berikut kita lihat tentang wewenang. Apa itu wewenang? Ya, delegasi wewenang merupakan suatu proses pengorganisasian
Jadi wewenang adalah sebagai suatu kekuasaan yang sah. Itu menurut pendapat Max Weber. Bernard mendeskripsikan hal tersebut sebagai 4 kondisi yang terjadi secara simultan, yaitu 1. Para karyawan mengerti perintah tersebut. Yang kedua, para karyawan yakin bahwa perintah tersebut konsisten dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, para karyawan yakin bahwa perintah tersebut konsisten dengan kepentingan pribadi mereka. Yang keempat, para karyawan secara mental dan fisik mampu untuk melaksanakan perintah tersebut. Setiap perintah punya sound of acceptance. Nah, setiap perintah memasuki daerah penerimaan atau zone of acceptance tadi. Nah, ketika suatu perintah bertemu dengan 4 kondisi dari Bernard, maka individu akan menerima perintah tersebut tanpa bertanya lagi. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis wewenang. Ada 3 jenis utama wewenang. Itu menurut Weber dan Peabody. 1. Wewenang jabatan atau positional authority. Yaitu wewenang ini berdasar pada jabatan organisasional. Yang kedua, wewenang fungsional atau functional authority, di mana wewenang ini berasal atau berdasar pada keahlian. Yang ketiga, wewenang personal atau personal authority, di mana wewenang ini merupakan wewenang pribadi berdasar pada sifat-sifat pribadi seseorang. Nah, wewenang-wewenang tadi, yang pertama jabatan. Jadi punya kewenangan itu karena ada jabatan yang disandang. Dia sudah diangkat dengan sah. Sehingga bawahannya akan menerima wewenang tersebut, tentunya nantinya akan ikhlas menerima karena dia menganggap bahwa itu adalah sah. Kemudian wewenang fungsional itu ada kewenangan seseorang karena memiliki keahlian. Orang akan mengikutinya karena orang yakin atau karena yakin bahwa si pemberi wewenang itu adalah ahli di bidangnya. Nah, kalau wewenang personal, ya, wewenang ini akan diterima oleh para bawahan, ya, karena mereka yakin bahwa orang ini perlu diikuti. Kenapa? Karena orang ini bisa menjadi panutan. Tentu alasannya, ya, yang bersangkutan atau pimpinan ini mungkin yang sering memberi nasihat, ya, suka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan membantu para karyawan di dalam menyelesaikan masalahnya, dan banyak hal-hal lagi yang menjadi pertimbangan untuk itu. Nah, kekuasaan. Jadi wewenang ini ada lagi namanya kekuasaan. Seorang yang mempunyai wewenang atau authority berarti orang tersebut punya kekuasaan atau power. Ini merupakan kemampuan untuk melaksanakan wewenang yang dimilikinya. John French dan Bertram Kiffen membedakan 5 kekuasaan berdasar pada sumbernya. 1. Kekuasaan balas jasa atau reward power. Yang kedua, kekuasaan paksaan atau corrective power. Yang berikut ada kekuasaan sah, legitimation power. Kemudian ada lagi kekuasaan panutan, yaitu referent power. Kemudian ada lagi kekuasaan ahli atau expert power. Nah, bagaimana tentang delegasi wewenang? Nah, delegasi wewenang ini itu merupakan pemberian wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan kepada bawahan. Nah, setiap delegasi akan melibatkan 3 hal utama. Yang pertama, wewenang atau authority. Yang kedua, tanggung jawab atau responsibility.
Yang ketiga, pertanggungjawaban atau pelaporan atau accountability. Nah, yang dapat didelegasikan adalah wewenang dan tanggung jawab. Sedangkan pertanggungjawaban atau accountability tidak dapat didelegasikan. Nah, fungsi klasik yang dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah tanggung jawab, wewenang, dan pertanggungjawaban. Untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya organisasi, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan kepada karyawan tingkat paling bawah. Tentunya yang punya cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang kedua adalah prinsip Scalar atau the Scalar Principle. Agar delegasi efektif, para anggota organisasi harus tahu di mana posisi mereka di dalam rantai perintah. Prinsip ini menyarankan bahwa harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat yang paling atas ke tingkat yang paling bawah. Yang ketiga adalah kesatuan perintah. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa di dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Nah, berikutnya adalah pembahasannya kali ini adalah sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi dan desentralisasi adalah tidak mutlak. Sebuah organisasi adalah relatif sentralisasi atau desentralisasi. Wewenang didelegasikan pada tingkat yang relatif kecil atau besar di dalam suatu organisasi. Sentralisasi adalah pemusatan wewenang dan kekuasaan di manajemen tingkat atas. Pada umumnya, organisasi kecil selalu memusatkan wewenang di manajemen tingkat atas. Salah satu elemen utama yang mempengaruhi delegasi wewenang adalah desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Yaitu penyebaran wewenang, pembuatan keputusan ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Tingkat desentralisasi terletak pada kualitas penyebaran dan wewenang yang dimiliki para manajer, serta sifat keputusan-keputusan yang mereka buat pada setiap tingkatan organisasi. Tingkatan desentralisasi naik atau meluas apabila 1. Jumlah keputusan-keputusan yang dibuat ke bawah di dalam hierarki manajer meningkat. Yang kedua, keputusan penting yang dibuat ke bawah di dalam wewenang hierarki manajemen meningkat. Yang ketiga, jumlah fungsi yang dipengaruhi oleh keputusan tingkat yang lebih rendah meningkat. Yang keempat, ketergantungan dari manajer tingkat yang lebih rendah meningkat. Nah, keputusan dibuat pimpinan ketika mendelegasikan wewenangnya adalah seberapa besar wewenang seharusnya diberikan. Yang kedua, kepada siapa wewenang akan diberikan. Yang ketiga, untuk tujuan apa wewenang tersebut diberikan. Artinya apa? Di dalam pemberi wewenang, itu seorang pimpinan tidak harus tergantung kepada selera, tetapi ada hal-hal yang perlu dipenuhi, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu 3 unsur yang terpenuhi, yang barulah kita bisa atau pimpinan seorang bisa memberikan wewenang kepada bawahan. Nah, pembahasan terakhir adalah organisasi informal. Nah, karena kita bahas tadi itu adalah adalah organisasi formal, ya, artinya kemungkinan atau hal-hal yang bisa didapatkan di organisasi formal. Tapi di organisasi formal itu bisa juga ditemukan yang namanya organisasi informal. Nah, organisasi formal ini adalah sebagai hubungan antar pribadi di dalam organisasi yang mempengaruhi keputusan organisasi, tetapi hubungannya tidak konsisten dan tidak tampak dalam struktur formal. Itu menurut pendapat Herbert A. Simon. Dan Whitehead dalam pengamatannya berkesimpulan bahwa
kelompok informasi biasanya tidak berorientasi kepada manajer formal, tetapi kepada pemimpin informal mereka. Yang kedua, para manajer formal, sentimen dan sikap yang mencerminkan secara radikal pengalaman-pengalaman yang berbeda, sedangkan kelompok informal tidak punya. Yang ketiga, suatu kelompok yang menerima perubahan lebih dekat hubungannya dengan kelompok pimpinan, loyal kepada pimpinan, dan kelompok formal dibandingkan dengan pemahaman mereka terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan perubahan itu sendiri. Nah, ada 4 perbedaan antara organisasi informal dan organisasi formal. Yang satu, dari sisi pimpinan. Dalam organisasi formal, pimpinan dirancang dan diangkat secara formal. Sedangkan organisasi informal, pimpinan muncul sendiri dan secara informal dipilih serta diakui sebagai pimpinan oleh para anggotanya. Yang kedua, dari sisi hubungan-hubungan antar pribadi. Dalam organisasi formal, hubungan-hubungan antar pribadi digambarkan secara jelas pada bagian organisasi. Sedangkan hubungan-hubungan informal tidak terlihat jelas karena hubungan yang terjadi sangat tergantung pada kebutuhan mereka. Yang ketiga, unsur ketergantungan. Bawahan di dalam organisasi formal lebih tergantung pada pimpinannya karena adanya wewenang pimpinan untuk memberi penghargaan atau hukuman. Sedangkan dalam organisasi informal tidak. Yang keempat adalah pengendalian perilaku. Nah, organisasi formal mengendalikan perilaku bawahan dengan memberi penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Sedangkan organisasi informal mengendalikan para anggota dengan cara pemenuhan kebutuhan. Nah, kira-kira apa alasan munculnya kelompok informal di dalam suatu organisasi formal? Yang pertama, pemenuhan kebutuhan sosial, di mana mereka saling menghargai, berkomunikasi, mendapatkan informasi dan sebagainya yang belum dapat dipuaskan oleh organisasi formal. Yang kedua, pimpinan formal kurang mampu atau tidak dipercaya oleh bawahan, sehingga mereka membentuk kelompok informal serta pimpinan informal untuk memberi nasihat. Nah, yang paling penting bagi pihak manajemen adalah mengakui keberadaan organisasi informal untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Nah, mungkin itulah yang bisa dibahas pada pertemuan ke-7. Insyaallah pembahasan selanjutnya pada pertemuan ke-9 seterusnya itu kita bisa bertemu kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.